Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang virus ya. Capaian pembelajaran pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan secara logis, kritis, dan sistematis tentang virus. Outline pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang virologi dasar, klasifikasi dan morfologi virus, struktur virus, materi genetik, sifat-sifat dari virus, dan macam-macam bentuk virus ya. Oke. Jadi dasar virologi, virus merupakan agen tidak hidup ya yang dapat menginfeksi semua bentuk kehidupan. Nah, jadi virus itu bukan makhluk hidup ya. Jadi dia agen infeksius ya. Jadi agen tidak hidup yang dapat menginfeksi semua bentuk kehidupan. Artinya virus akan hidup hanya ada di sel hidup ya. Fage versus animal virus artinya virus yang menyerang bakteri itu akan berbeda dengan virus yang menyerang hewan ya dan juga manusia. Kultur virus itu berbeda dengan kultur bakteri. Kalau kita menumbuhkan virus itu harus pada media hidup ya, seperti embrio ayam ya, kemudian misalnya sel lain ya. Kalau kultur bakteri itu pakai media pertumbuhan agar ya. Media pertumbuhan bakteri itu sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada media diferensiasi, ada media selektif, ada media yang diperkaya ya. Nah, itu untuk kultur bakteri. Berbeda sekali media untuk virus ya. Dari sekitar 400.000 jenis virus atau lebih, itu hanya baru 1.500 virus aja yang teridentifikasi. Artinya di alam ini masih banyak virus yang belum teridentifikasi ya dari segi spesies, genus ya. Virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron, jadi tidak bisa dengan mikroskop cahaya atau mikroskop yang biasa ya. Virus tidak akan terlihat. Jadi virus hanya akan bisa kita amati di bawah mikroskop elektron. Ini adalah gambar struktus dari fage virus ya. Di sini ada kepala, kemudian ada penghubung antara kepala dengan tubus ya. Di sini tabung seperti bagian untuk penyangga antara tail ya, ekor dengan kepala di sini. Jadi di kepala ini di sini ada material genetik ya yang berperan untuk virus memperbanyak diri atau bereplikasi ketika di sel inang. Ciri umum virus itu virus merupakan parasit intraseluler obligat. Artinya virus itu hanya bersifat patogen dan sifatnya di dalam sel. Jadi tidak ada virus yang baik ya, artinya virus itu agen infeksius ya atau parasit ya yang bisa menyebabkan sakit dan dikatakan obligat ya, ya dia emang ada hanya untuk menyebabkan sakit gitu ya, dan dia hanya bisa melakukan replikasi atau melakukan agen infeksiusnya itu ketika ada di dalam sel. Kalau di luar sel virus sifatnya tidak hidup ya. Kemudian mudah difiltrasi, kemudian virus itu bahasa latinnya berasal dari artinya racun ya. Dia punya DNA atau RNA ya, jadi virus ada hanya DNA saja atau ada yang punya RNA saja ya, tidak punya keduanya ya. Punya lapisan protein yang disebut dengan kapsid, yaitu terbuat dari kapsomer, memiliki berbagai macam bentuk juga. Kemudian beberapa memiliki selubung, ada yang envelope ya, dan ada yang naked, yang telanjang, yang tidak berselubung. Jadi virus ada yang berselubung, ada yang tidak berselubung. Beberapa memiliki ujung runcing atau spike ya, yang terkandung di situ ada COH atau protein. Beberapa virus juga bersifat spesifik untuk jaringan tertentu. Rentang inang ditentukan oleh tempat pelekatan inang spesifik dan faktor seluler. Jadi rentang inang virus, ya rentang tempat di mana si virus itu bisa bereplikasi ya, memperbanyak diri, memproduksi virus-virus baru. Itu dia ada rentang inangnya. Jadi ada inang spesifik dan juga ditentukan oleh faktor selnya. Oke. Di sini ada beberapa jenis virus ya, ada hepatitis C virus, ya ada coronavirus. Nah, ini yang sekarang sedang booming ya karena adanya pandemi COVID-19 ini. Coronavirus itu familinya Coronaviridae ya. Ini bentuknya seperti ini, ada herpes virus ya. Ada
ini bird flu virus, ada virus flu burung ya, kemudian ada smallpox virus dan ada virus influenza. Beda ya virus influenza dengan coronavirus ya. Oke, selanjutnya apa bedanya virus dan bakteri ya? Kalau kita lihat dari susunan dan penyusun atau komposisi yang menyusun bakteri dan virus itu berbeda ya. Jadi parasit intraseluler itu virus ya. Kalau bakteri tidak ya. Kalau rickettsia atau chlamydia ya. Membran plasmanya virus tidak punya, bakteri punya. Pembelahan biner itu hanya dilakukan oleh bakteri ya, virus tidak melakukan pembelahan biner pada saat memperbanyak diri. Kemudian bisa dilalui filter bakteriologi, bakteri tidak, virus iya. Kemudian memiliki keduanya DNA dan RNA. Bakteri ya punya keduanya. Jadi dalam satu bakteri itu ada DNA dan RNA. Tapi kalau virus hanya punya salah satunya aja, bisa DNA atau RNA. Kemudian metabolisme yang menghasilkan ATP atau energi, bakteri punya sistem itu. Di dalam tubuh bakteri itu punya organel-organel, di dalam selnya itu ada organel-organel yang berfungsi untuk memetabolisme sebagai penghasil energi ya. Kalau di virus itu tidak. Ribosom bakteri itu punya ya untuk sintesis proteinnya, virus itu tidak punya. Sensitif terhadap antibiotik bakteri ya, sensitif. Kenapa? Karena antibiotik itu khusus untuk bakteri ya. Artinya mampu dibunuh oleh antibiotik. Bakteri ini mampu dihambat atau dibunuh. Kalau virus itu tidak. Makanya kalau orang kena flu atau kena virus itu jangan dikasih antibiotik ya. Harus antivirus. Dia tidak efektif terhadap antibiotik karena bukan obatnya gitu kan. Kemudian sensitif terhadap interferon, virus iya, bakteri tidak. Oke, itu adalah perbedaan ya antara virus dan bakteri ditinjau dari sisi komponen penyusun sel, kemudian juga peranan dan bagaimana cara pengobatannya ya. Gitu. Ini adalah macam-macam bentuk virus dan ukurannya ya. Ada bakteriofage, itu virus yang menyerang bakteri sekitar 225 nanometer, bakteriofage T4. Ada adenovirus, ini 90 nanometer. Kemudian ada rabies virus, ini ukurannya 170 kali 70 nanometer. Kemudian ada chlamydia elementary body ya, ini kemudian ada rhinovirus, ada tobacco mosaic virus, ada bakteriofagus, ada poliovirus, ada prion ya, ada vaccinia virus, ada Ebola virus, dan ini adalah membran plasma pada sel darah merah, tebalnya 10 nanometer. Nah, dan ini adalah E. coli. E. coli itu adalah bakteri, ukurannya 3000 kali 1000 nanometer. Bayangkan bakteri itu besar sekali juga dibandingkan dengan virus. Nah, artinya virus bisa menginfeksi bakteri kan. Virus itu lebih kecil lagi dari bakteri ukurannya ya. Oke, itu bentuk virus dan ukurannya.